berterima kasih Bapa. Amin. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur buat hari yang Kau Tuhan berikan. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali katakan, ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukur. Amin, amin. Kau Allah yang baik bagi kami semua. Hari yang Kau beri, amin, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru ya Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu ya Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bangun dengan sehat, dengan sukacita, dengan berkat yang besar dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan memulai perjalanan kami, dan kami mau memulainya dengan sukacita, dengan berkat firman-Mu. Untuk itu urapi kami dengan hikmat Tuhan, buat kami mengerti dengan baik Bapa, sehingga kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar Engkau dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, renungan kita pagi hari ini Saudaraku terkasih, saya mau bagi tentang satu hal yang luar biasa, ilmu tingkat tinggi. Saudara terkasih ya, Saudaraku terkasih, orang dunia bilang ini ilmu tingkat tinggi. Apa itu Saudaraku terkasih? Kesabaran, Saudara ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus banyak orang bilang, Saudara terkasih, orang sabar itu orang yang luar biasa ya. Orang yang bisa sabar itu orang yang dahsyat, Saudara terkasih. Kenapa Saudaraku terkasih? Karena memang jarang orang kita ketemu dengan orang yang begitu sabar ya. Nah Saudaraku terkasih, kenapa orang bilang sabar itu ilmu tingkat tinggi? Firman Tuhan bilang begini, Mazmur 103 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Saudara dengar firman Tuhan bilang Tuhan adalah panjang sabar. Saudara tahu, saudara terkasih, kalau kita belajar dalam bahasa Indonesia dulu, saudara, kalau kita ketemu dengan kata adalah, saudara terkasih ya, itu ingin kasih tahu bahwa apa yang di depan kata adalah sama dengan apa yang di belakang kata adalah. Betul ya? Artinya apa saudara kasih? Berarti saudara kasih, Tuhan itu bukan hanya sekedar saudara kasih punya kesabaran, tapi dialah panjang sabar.
Jadi artinya kenapa orang bilang saudara terkasih orang sabar itu orang punya ilmu tingkat tinggi. Ini bukan karena mereka mampu bersabar, tapi karena ada karakter Allah dalam hidup mereka. Mereka punya karakter Tuhan, makanya mereka disebut orang panjang sabar. Saudara tahu panjang sabar itu saudara terkasih bukan hanya sekedar kayak kita mampu menahan diri waktu orang sakiti kita lalu kita tidak balas, lalu kita dibilang sabar. Bukan. Banyak orang saudara terkasih disakiti oleh orang lain, dia tidak membalas bukan karena sabar, tapi karena belum punya kesempatan untuk membalas. Betul ya? Ada banyak orang saudara terkasih tidak membalas perbuatan jahat orang lain bukan karena sabar, tapi karena dia tidak punya kekuatan untuk membalas. Nah orang kayak gini kalau dia sudah punya kekuatan, punya kesempatan, selesai itu orang dia buat. Betul? Betul. Nah saudara perhatikan baik-baik saudara kasih, kesabaran bukan yang kayak gitu. Kesabaran dia bisa menahan diri, dia bisa tidak membalas. Itu bukan karena dia tidak punya kekuatan, tidak punya kesempatan, tapi karena karakter Allah ada dalam hidup mereka. Amin. Nah hari ini saudara tahu ada satu tokoh saudara kasih yang hidup lama di Mesir ini saudara, yang punya tingkat kesabaran luar biasa. Siapa namanya? Yusuf, saudara kasih. Semua kita tahu kisah tentang Yusuf, betul? Iya. Saudaraku terkasih, dia bukan cuman hanya dihianati karena disebarkan berita bahwa dia sudah meninggal, saudara kasih ya. Dan bukan hanya itu, dia juga menderita di penjara, disiksa, difitnah, semua dialami, saudara kasih. Tapi yang luar biasa, saudara tahu, waktu dia punya kesempatan untuk membalas, waktu dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia punya kesempatan untuk membalas, dia punya kekuatan untuk membalas, dia tidak membalas, saudara. Nah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa bisa begitu? Karena sekali lagi, karena dia punya karakter Allah dalam hidupnya. Nah, saya mau bagi satu ayat luar biasa buat saudara tentang Yusuf ini, saudara kasih. Waktu dia sudah punya kesempatan, waktu dia sudah punya kekuatan, dia malah ngomong begini. Saudara perhatikan dalam Kejadian 45 ayat 45 dan 8. Firman Tuhan bilang, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi waktu saudara-saudaranya mulai ketakutan, habis kita kali ini. Karena waktu itu saudara kasih, Yusuf menjadi raja pangan di dunia. Semua negara datang ke Mesir karena hanya Mesir yang punya makanan. Termasuk kakak-kakaknya datang berharap dapat makanan. Nah waktu kakak-kakaknya tahu bahwa itu adalah Yusuf yang mereka jual, yang mereka fitnah, wah ketakutannya luar biasa. Tapi yang luar biasa saudara tahu, Yusuf bilang apa sama mereka di tengah-tengah ketakutan kakaknya? Firman Tuhan bilang begini, Yusuf berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Saudara perhatikan, ini luar biasa. Saudaraku terkasih, sudah disakiti, saudara terkasih, sudah difitnah, sudah dibuat menderita begitu lama, saudara terkasih. Dan waktu dia punya kesempatan untuk membalas, dia tidak balas. Malah dia bilang apa? Dia bilang, yang menyuruh aku kemari bukan kalian, tapi Allah, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, ada satu hal yang luar biasa yang harus saudara pahami. Kenapa orang bisa sabar, saudara? Saudaraku terkasih, orang hanya bisa sabar jika, perhatikan baik-baik, jika dia mampu percaya bahwa apa yang dia alami dalam hidupnya adalah jalan menuju sebuah kebaikan. Amin. Kalau saudara percaya apapun yang kau alami dalam hidupmu adalah jalan yang diizinkan Allah, tidak sebuah kebetulan, tapi Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara untuk membawa saudara kepada kebaikan. Saudara dengar, saya kasih tahu saudara, saya percaya semua kita akan sabar. Amin. Coba saya tanya buat saudara, misalnya saya ngomong sama saudara, saya sebagai tour leader saudara hari ini, Bapak Ibu, saudaraku terkasih, nanti kita akan ke Sharm El Sheikh. Sharm El Sheikh kurang lebih jauhnya berapa kilo? 305 kilo, saudara. Saya nggak mau ajak saudara berjalan seperti orang Israel 305 kilo, saudara ya. Saya mau ajak Bapak Ibu cuman 3 km saja jalan kaki nanti. Di tengah padang pasir yang begitu panas dan luar biasa. Tapi saya janji, sampai di Sharm El Sheikh, saya kasih emas 1 kilo satu orang. Amin. Coba saya tanya buat saudara, kira-kira saudara mau nggak jalan kaki? Mau,
Maulah, betul ya. Kenapa mau? Karena kita tahu sekalipun menderita nanti jalannya begitu panas, jalannya begitu luar biasa, 3 km, mungkin jadi 3 jam bagi kita. Tapi karena kita tahu ada emas 1 kilo di depan, kita penderitaan rela itu tak seberapa. mati-matian. Betul? Nah dengar, saya kasih tahu buat saudara, orang sabar juga sama. Kalau saudara percaya bahwa apa yang kita alami ini adalah jalan menuju sebuah kebaikan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita, saya yakin saudara pasti akan sabar. Amin. Jadi hari ini yang kemarin capek-capek, saudara kasih begitu lelah luar biasa, berat kayaknya jalannya, saudara dengar, saya kasih tahu, ini jalan menuju kebaikan, saudara ya. Dan saya percaya pulang dari tempat ini kita akan bertemu dengan satu berkat Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan, mengajar kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara ya. Untuk itu hari ini coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, makanya sabar, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, baik, puji Tuhan. Baik, saudaraku terkasih, jadi itu langkah yang pertama, saudara. Kenapa orang bisa sabar? Bagaimana bisa sabar? Ketika engkau mampu memahami bahwa semua yang kau alami ini adalah jalan yang akan mengantar engkau kepada kebaikan. Seperti firman Tuhan berkata, aku tahu apa yang kurancangkan bagi kalian. Bukan rancangan kejahatan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan menuju damai sejahtera. Kalau saudara percaya ini, saya percaya saudara kasih, apapun yang kita alami, kita kuat boleh. Amin. Untuk itu saudara kasih, tetap sabar. Nanti kalau ada yang mulai mutung mukanya, bilang sabar, saudara kasih ya. Ini jalan menuju kebaikan. Amin. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami dengar firman Tuhan, mengajar kami bagaimana Yusuf begitu luar biasa di Mesir ini dengan memiliki kesabaran yang hebat. Tuhan berikan kami juga kekuatan untuk kami bisa sabar dalam melakukan apa yang harus kami hadapi dalam hidup kami sepanjang hidup kami. Sampai ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan mendapati kami orang yang sabar di hadapan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mendengar penjelasan dari Amin. Terima kasih. Baik. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, Shalom.